Sejak ditinggalkan Sir Alex Ferguson 2013, mereka seperti memiliki trauma dalam memilih pelatih. Dari pertama mungkin David Moyes. David Moyes yang digadang-gadang menjadi suksesor Sir Alex gagal di MU, mereka hanya bertengkar di Halo semuanya, balik lagi di Kacamata Bola. Kali ini saya bakal bahas tentang pergosipan atau isu transfer soal pelatih ya. Dan soal pelatih lah intinya, kalau pemain mungkin udah bosen ya. Nah, yang terupdate, Steven Gerrard diresmikan menjadi pelatih Aston Villa. Artinya ini kabar baik bagi Villa, karena mereka kini bertengger di papan bawah ya. Hanya berjarak beberapa poin dari zona degradasi. Artinya hadirnya Gerrard ini mudah-mudahan membangkitkan Aston Villa yang sangat menurun dibandingkan musim lalu. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih kiprah Gerrard di Glasgow Rangers atau klub sebelumnya ya, sebelum melatih Aston Villa. Kenapa pada akhirnya pihak Aston Villa merekrut Steven Gerrard itu bukan tanpa alasan. Gerrard, kita tahu musim lalu Gerrard memecahkan beberapa rekor di Glasgow Rangers, yaitu dengan meraih gelar juara pertama sejak 2011 dan hebatnya tanpa satupun kekalahan. Jadi invincible lah istilahnya. Mereka juga meraih 19 kemenangan di kandang dari 19 pertandingan, dan secara total mereka memenangkan 32 pertandingan dari 38 pertandingan liga, yaitu dengan meraih 102 poin, yaitu poin tertinggi selama atau sepanjang sejarah klub. Dan juga mereka mencetak 92 gol dan hanya kebobolan 13 kali. Artinya ini rekor yang luar biasa untuk pelatih yang mungkin secara jam terbang belum lama ya. Steven Gerrard ini aura positif. Selain dari aspek Aston Villa pun, kita nanti akan melihat kiprah Gerrard di Aston Villa seperti apa. Karena ini akan menjadi menarik di masa depan. Apabila Gerrard sukses di Aston Villa, dia atau minimal Gerrard mampu mengangkat Aston Villa ke papan atas, dan mungkin beberapa tahun kemudian Aston Villa menjelma menjadi kekuatan yang menakutkan. Ini menjadi angin segar bagi Liverpool, karena mungkin di masa depan Gerrard akan kembali ke Liverpool. Untuk saat ini ada beredar kabar bahwa supporter Liverpool belum menginginkan Gerrard. Mereka masih mencintai Jurgen Klopp dengan permainannya yang sangat bagus. Jadi mungkin Gerrard ini ibaratnya melatih Aston Villa ini menjadi sebuah kawah candra di muka lah, sebagai pembuktian Gerrard, karena pasti dalam hati kecil Gerrard suatu saat ia ingin melatih Liverpool. Nah, untuk melatih tim sebesar Liverpool dengan pressure yang sangat ketat, tentu saja dia harus menempa mentalnya atau membuktikan bahwa dia bisa, dan di Aston Villa ini adalah sebagai tantangan bagi dia untuk masa depan kepelatihannya gitu kan. Lalu beralih ke Ole, yaitu pelatih kesayangan kita semua ya, karena semua sayang Ole. Nah, banyak netizen yang bertanya-tanya, kenapa sih Ole belum dipecat gitu? Kenapa Ole gak dipecat aja? Dan ada juga yang bilang ke saya, Bang, bahas dong kenapa Ole gak dipecat-pecat MU gitu. Saya sebenarnya bingung ya jawabnya apa. Karena kan yang tahu itu manajemen MU ya. Tapi kalau kita lihat, Antonio Conte kan udah bergabung dengan Spurs ya. Antonio Conte udah bergabung dengan Spurs. Brendan Rodgers yang tadinya diincar, dia hanya ingin melatih MU di awal musim nanti. Begitupun Erik ten Hag yang masih terikat kontrak dengan Ajax pun kalau mau pindah ke MU harus menunggu musim depan. Jadi artinya praktis MU tidak memiliki banyak pilihan untuk merekrut pelatih. Jadi kalau boleh dibilang manajemen MU itu gambling ya. Bagaimana enggak ya? Sejak ditinggalkan Sir Alex Ferguson 2013, mereka seperti memiliki trauma dalam memilih pelatih. Dari pertama mungkin David Moyes. David Moyes yang digadang-gadang menjadi suksesor Sir Alex gagal di MU. Mereka hanya bertengkar di peringkat 7 kalau nggak salah di IPL. Kemudian datang
pelatih sekaliber Louis van Gaal yang memiliki banyak reputasi yang bagus ya di sejumlah tim besar, Bayern Munchen, Barcelona, gagal juga, dan datang di Special One Jose Mourinho dan dianggap gagal juga meskipun di era Mourinho dia berhasil mempersembahkan 3 gelar Piala Ciki lah istilahnya gitu. Dan datanglah Ole di akhir 2018. Jadi ini sudah memasuki tahun ketiga Ole di MU. Ketika Ole pertama kali datang, dia membawa angin segar. Kalau saya nggak salah ingat, ketika Ole datang, MU mengalami beberapa kemenangan beruntun, bahkan mereka mengalahkan PSG di kandangnya di Liga Champions waktu itu, saya masih ingat. Ketika masih ada Romelu Lukaku kalau nggak salah. Nah, namun seiring berjalannya waktu, ketika memasuki tahun ketiga, orang beranggapan tahun ini adalah tahun pembuktian Ole. Tahun bagaimana masa depan Ole dipertaruhkan karena musim ini mereka merekrut pemain-pemain bintang. Di belakang mereka merekrut Varane. Di depan rekrut Ronaldo, Jadon Sancho. Jadi secara materi sebenarnya nggak ada masalah dengan MU. Tapi diperparah dengan rekor MU sekarang di 14 pertandingan home terakhir, kalau tidak salah, dia tidak bisa clean sheet. Atau di 14 pertandingan terakhir mereka nggak bisa clean sheet. Dan ini merupakan hasil yang kurang bagus untuk tim sekelas MU. Dengan lini belakang Harry Maguire, Varane, Lindelof, Bailey, mereka sangat-sangat rapuh di belakang. Itu terbukti ketika menghadapi Liverpool dan Manchester City, mereka begitu dipermainkan ya oleh lawan-lawannya. Bahkan oleh tim sekelas Aston Villa mereka kalah gitu di kandang. Jadi manajemen pun sebetulnya sudah mempertimbangkan masa depan Ole ya. Apalagi supporter yang kabarnya mau mendesak manajemen untuk memecat Ole. Tapi jangan lupa untuk para supporter MU ya, tidak semudah itu loh mencari pelatih. Apalagi mereka tidak punya plan B. Ketika memecat Ole, lalu mereka melakukan panic buying atau misalkan transfer panik, yang penting Ole dipecat. Tapi mereka nggak punya plan B. Mereka nggak tahu siapa pelatih yang tepat untuk kedepannya, itu juga jadi gambling juga. Barangkali ketika Ole dipecat dan mereka salah merekrut pelatih, bukan berarti keadaan MU semakin memburuk. Nah ini yang jadi gambling buat MU gitu. Sementara pelatih-pelatih top tadi seperti Brendan Rodgers, dia bersedia melatih MU tapi dia ingin menunggu sampai musim depan, awal musim depan. Begitupun Erik ten Hag. Nah, dan yang menarik dan isu yang terkini adalah ini digadang-gadang juga menjadi pelatih baru MU, yaitu sosok pelatih asal Jerman yang bernama Ralf Rangnick. Nah, orang bertanya-tanya, siapa sih Ralf Rangnick ini? Mungkin tidak sepopuler Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Joachim Löw ataupun Julian Nagelsmann. Tapi kalau kita mengikuti kiprahnya, Ralf Rangnick ini merupakan inspirator bagi pelatih-pelatih muda seperti Tuchel, Klopp dan Nagelsmann ya. Jadi Ralf Rangnick ini adalah pelatih yang mempopulerkan taktik gegenpressing gitu. Nah, kalau misalkan dulu Johan Cruyff mempopulerkan tiki taka, ada juga di Belanda mempopulerkan total football, Brazil mempopulerkan jogo bonito. Jogo bonito adalah sepak bola indah, sepak bola menyerang indah. Total football adalah menyerang adalah pertahanan terbaik gitu, kurang lebih seperti itu. Dan Italia mengenal dengan catenaccio, dengan benteng pertahanan yang kokoh dan mengandalkan serangan balik yang menakutkan. Dan Ralf Rangnick mempopulerkan istilah gegenpressing. Apa sih gegenpressing? Kita sering dengar gegenpressing itu Jurgen Klopp ya. Jurgen Klopp kerap disebut media sering melakukan taktik gegenpressing. Gegenpressing itu kurang lebih gaya permainan sepak bola langsung menekan lawan setelah kehilangan bola. Jadi setelah kehilangan bola mereka nggak pasif, nggak diem, kemudian langsung menekan sampai bola itu kembali di penguasaan mereka. Itulah kurang lebih gegenpressing. Nah, pertanyaannya apakah Rangnick cocok untuk MU? Nah, ini kita nggak tahu juga ya. Kalau kita lihat CV-nya, dia pernah menangani Hannover, Schalke 04, Hoffenheim. Dia juga menjadi boleh dibilang direktur olahraga atau direktur teknik RB Leipzig ya, dan Red Bull Salzburg.
dia dikenal dengan ciri khasnya mengorbitkan pemain-pemain muda gitu kan. Nah, sementara di MU kan skuadnya udah jadi, rata-rata udah mateng. Nah, itu juga akan menjadi dilematis ya. Kita juga belum tahu seperti apa kiprahnya, tapi jika kita melihat dari kiprahnya, kita melihat dari reputasinya, kita juga melihat dari CV-nya, dan membaca sepak terjangnya, sepertinya Ralf Rangnick ini cukup menjanjikan ya. Apalagi dia dijuluki The Professor ya. Dia menjadi pelatih di usia 25 tahun, memulai karir kepelatihan di tahun 1983. Dia belajar hingga di tahun 1997 mengawali kesuksesannya. Dan ketika menangani Hoffenheim, dia sukses mengangkat Hoffenheim ke divisi utama Jerman atau Bundesliga. Sampai akhirnya dia sukses di Leipzig ya, RB Leipzig. Nah, kita nggak tahu siapa yang nanti akan dipilih MU. Yang jelas Manchester United tetaplah Manchester United, tetap mempunyai nama besar, sejarah panjang, dan tidak ada satupun orang yang lebih besar dari Manchester United, sekalipun Sir Alex Ferguson. Nah, sekarang di MU masih ada pengaruh, Ferguson masih memiliki pengaruh kuat di MU, tapi dia sudah pensiun, sudah seharusnya MU move on dengan pelatih lain, dan kita lihat siapa yang akhirnya akan menjadi pelatih MU. Sekian ya kacamata bola kali ini.